Pak sebetulnya pandangan Anda terhadap urgensi transformasi digital dan juga manfaatnya bagi Indonesia? Oh iya, tentu saja kita sebagai negara ASEAN yang sedang bertumbuh ya, dengan economic growth kita sampai 5% dan saya kira pemerintah Presiden di bawah pimpinan Presiden Jokowi mencoba menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini ya. Dan ini juga dirasakan oleh negara-negara ASEAN yang lain, saya kira beriringan bertumbuh, makanya disebut sebagai epicentrum of growth gitu, yang menjadi tema KTT ASEAN kali ini. Nah, karena pertumbuhan ekonomi itu juga penduduk kita yang terbesar di ASEAN, kita bisa bilang 280 juta lebih ya, dengan tingkat penetrasi internet yang sudah sampai 77 sekian persen. Itu artinya ada 215 juta pengguna internet di Indonesia, dan tentu saja ini membantu satu pertumbuhan ataupun ekosistem ekonomi digital di tanah air. Nah, saya kira dengan pertumbuhan yang demikian pesat, kita punya kontribusi yang cukup penting di ASEAN ya. Saya kira kita menyumbang kurang lebih 40% pertumbuhan ekonomi digital sesuai dengan size populasi kita yang ada di ASEAN. Dan ASEAN sendiri adalah pasar yang paling luar biasa loh Mbak Sania ya, dengan total penduduk ASEAN 640-an juta lebih gitu, dengan pemakai internetnya 480 jutaan gitu sekarang saat ini, dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ini sendiri di ASEAN itu 6% setiap tahun, jadi cukup progresif saya kira. Nah, ini menjadikan ASEAN ini penting, dan Indonesia sendiri menjadi salah satu epicentrum of epicentrum gitu di tengah pertumbuhan ini gitu. Baik, saya setuju sekali itu, dan tadi Bapak sempat sampaikan bahwa untuk digitalisasi ini di ASEAN hampir 6% begitu ya Pak tadi naiknya? Iya, pertumbuhan ekonomi digital ya. Baik, ini kan berarti ekonomi digital sangatlah masif begitu Pak. Ya. Nah, apa yang Kominfo lakukan untuk menpenetrasi atau mendiseminasi mana yang hoax dan mana yang bukan, agar masyarakat kita ini yang mendapatkan berita terkait dengan KTT ASEAN ke-43 ini tidak salah arah begitu Pak? Ya, kita kerjasama regional saya kira penting sekali nih Mbak Sania di sini ya. Kita coba bersama dengan negara-negara ASEAN yang lain membuat task force on fake news misalnya gitu. Ini mencoba untuk menahan laju hoax ataupun memberikan semacam framework gitu ya buat sesama negara ASEAN dalam soal tata kelola informasi nih bagi pemerintah di negara-negara ASEAN untuk menghadapi yang namanya fake news ini. Nah, jadi ada ASEAN Task Force on Fake News gitu. Dan itu salah satu hasil dari dialog yang terus-menerus dan salah satu turunan dari pertemuan KTT ASEAN 2023 ini. Itu salah satu yang saya kira patut diapresiasi ya. Selain juga kita membentuk ASEAN Newsroom gitu ya. ASEAN Newsroom ini berguna untuk memperkuat hubungan antar negara ya di ASEAN melalui hubungan antar medianya. Jadi kan kalau di diplomasi itu ada yang G2G gitu ya, ada yang B2B juga. Nah, kalau ini P2P lah bisa dibilang gitu, people to people gitu. Sehingga melalui media, apalagi kita lebih gampang sekarang ya mengakses yang namanya media di kawasan, kita bisa akses apa yang ditulis di Malaysia, apa yang ditulis di Singapura, apa yang ditulis di Thailand, dan bagaimana perkembangan di Filipina. Tapi mungkin perlu juga interaksi yang lebih intensif di antara newsroom media-media yang ada di ASEAN gitu, agar mempercepat saling pengertian gitu ya, dan mungkin juga lebih memudahkan kita untuk bisa berinteraksi antar masyarakat ASEAN gitu. Jadi ini seperti jembatan budaya juga pada akhirnya. Baik, jadi selain dari task force tadi untuk menangani hoax di kawasan ASEAN, juga ada newsroom ASEAN untuk selain juga menangani hoax yang sama, tapi juga untuk membangun sebuah inklusivitas begitu ya di negara kawasan gitu Pak. Betul. Oke, kemudian Pak, bagaimana sih sebetulnya perkembangan teknologi digital di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain yang ada di kawasan?
Saya kira kita cukup progresif ya, cukup progresif. Pertama dari soal konektivitas gitu. Konektivitas, pemerintah sendiri mencoba mentargetkan konektivitas yang cukup masif gitu, terhubung dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote gitu ya. Paling tidak di akhir 2024 kita bisa mencapai full konektivitas gitu. Dan ini penting sekali karena dengan konektivitas ini berarti akses internet akan semakin masif ya, dan dengan masifnya akses internet saya kira ini infrastruktur yang penting dalam membangun eh, ekonomi digital gitu. Ekonomi digital itu yang pertama. Selain tentu saja akan memperlancar arus informasi ya, melalui internet gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira juga dengan semakin terdigitalisasinya ya masyarakat gitu, ada banyak inovasi-inovasi yang dilakukan dan bahkan sejumlah startup yang ada di Indonesia bisa tumbuh dengan lebih agresif juga gitu ya, lebih agresif. Dan kalau kita lihat beberapa startup kita itu kan sekarang jangkauannya juga bisa sampai ke Asia Tenggara gitu. Nah, kemarin ada satu startup untuk certification authority gitu, itu bahkan membuka kantornya di Australia gitu. Nah, jadi dan itu karya anak bangsa gitu, dan artinya itu diakui di tingkat kawasan. Jadi saya kira cukup optimistis saya melihat pertumbuhannya ya, dan apalagi banyak generasi muda kita ini, milenial dan Gen Z, itu rata-rata sangat sangat engage gitu ya dengan perkembangan digital ini.